Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Pak Prabowo, terima kasih banyak Pak. Saya deg-degan jangan sampai Pak Prabowo nggak hadir. Pak Presiden, saya sama Pak Prabowo sudah 10 tahun Pak, dukung Pak. Pak Muzani, mana Pak Muzani itu? Iya. Iya. Pak Hatta ada Pak tuh, Pak Hatta Pak ada. Pak Hatta masih ada Pak. Tapi karena Pak Prabowo jadi menteri Pak Jokowi, masa saya enggak gitu. Pak Prabowo tidak diragukan Pak, tidak kenal lelah berjuang untuk NKRI. Pak Prabowo luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu tadi bisik-bisik tuntaskan dong gitu. Saya bilang siap, saya kan panglima lapangan, tergantung panglima tertinggi Pak Jokowi. Dari Restu 2024, elektabilitas Pak Prabowo yang memuncak sampai pusingnya Presiden Jokowi tentang persepakbolaan Indonesia pada acara silaturahmi Ramadan di DPP PAN. Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya, saya diam-diam aja. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Ya karena beliau-beliau sendiri lah kenapa elektabilitasnya naik. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City house komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Temuan minggu siang ini itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian 1 ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker yang secara tidak langsung bisa menjadi rival tanda kutip ya buat Presiden Jokowi yaitu Ibu Mega juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi
yang real kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi. Nah, kalau Anda melihatnya nantinya akan ada deal-deal tertentukah atau ada strategi khususkah agar koalisi besar yang memang diinginkan oleh 5 parpol ini bisa terbentuk? Kan kita sebelumnya begini, Cynthia, ada 3 tokoh politik yang potensial menjadi kingmaker. 1 adalah Presiden Jokowi, 2 adalah Ibu Mega, karena Ibu Mega memegang PDI Perjuangan yang bisa mencapreskan sekaligus mencawapreskan pasangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena boarding pass-nya cukup. Kemudian yang ketiga adalah Surya Paloh. Surya Paloh sudah punya mainan koalisi sendiri, namanya Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS. PDI Perjuangan belum menentukan pilihan. Nah, sementara ada 5 partai pendukung pemerintah yang relatif kendalinya itu secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi, yaitu Koalisi Kebangkitan Raya antara PKB dan Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau misalnya 2 koalisi terakhir ini bisa dipersatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar. Itulah makna yang saya baca dari pertemuan Minggu siang di PAN ini. Jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo tanggal 7 November 2022. Jadi setelah endorsement terbuka kepada Prabowo Subianto, Prabowo mengalami kenaikan. Namun ada yang bertanya, bagaimana dengan endorsement Pak Jokowi kepada Ganjar? Jangan lupa ada perbedaan endorsement antara kepada Ganjar dan kepada Pak Prabowo. Kepada Ganjar, endorsement Pak Jokowi itu diberikan dengan bahasa high context, dengan bahasa tinggi. Misalnya, pilihlah rambut putih. Itu semua publik nggak bisa langsung membaca apa makna dari rambut putih. Tapi kepada Pak Prabowo itu memakai low context. Misalnya, dia menyebut Pak Prabowo adalah penerus Pak Jokowi. Kemudian menyebut pula Presiden Jokowi 2024 jatah Pak Prabowo sebanyak 5 kali. Dan ditenteng ke sana kemari Pak Prabowo. Nah, jadi efeknya lebih kelihatan.